Ya, lebih baik kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, lebih baik kita kalah dalam perkara di dunia ini daripada harus berhadapan dengan orang lain kelak di akhirat. Di hadapan ya rajanya hakim, di hadapan hakimnya hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian fa anzalallahu tasdika dzalika tsumma iqtara hadhil ayat. Kemudian setelah itu turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya. Kemudian ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan ya perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aymanihim, ya poinnya di sini, wa aymanihim, dan sumpah-sumpah mereka tsamanan qalila, dengan harga dunia yang sedikit, ya. Jadi bukan berarti sedikit di sini cuma 1 juta, cuma 2 juta, atau cuma 100 ribu, enggak. Seluruh yang namanya dunia itu murah, ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidaklah lebih mulia daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat. Itu dunia, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia di mata Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih berharga dari satu lembar sayapnya nyamuk. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih berharga di sisi Allah daripada satu lembar sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menukar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Dia bersumpah, demi Allah, saya yang punya ini, padahal bukan dia yang punya. Dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Maka mereka itu tidak ada bagiannya di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, wala yukallimuhumullahu, dan dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia tidak bicara dengan Allah, enggak. Semua manusia tanpa terkecuali, mulai dari awal sampai yang terakhir, pasti diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi turjuman, tanpa penerjemah. Semua manusia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah? Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kata para ulama, mereka tidak diajak bicara oleh Allah dengan kasih sayang. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang memberikan faedah kepada mereka. Ya, yang ada kata-kata yang mereka dengarkan, ya, firman yang mereka dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya menakutkan, semuanya mengerikan, dan mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan perkataan yang lembut. Taib. Wala yanzuru ilaihim. Ya, dan mereka tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Bukan berarti, kata para ulama, maksudnya di sini bukan berarti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, ketika mereka membacakan ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis yang seperti ini, ya, maka mereka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang beriman tersebut dengan pandangan kasih sayang. Ya. Taib. Wala yuzakkihim, mereka tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman yang paling luar biasa lagi adalah walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ancamannya ada 4, ya. Bagi orang-orang yang suka menukarkan perjanjiannya dengan Allah dengan harga yang sedikit, dan orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai atau untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya. Maka diancam 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang sangat pedih.